Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, kali ini teman-teman, Bitcoin berhasil break ATH sebelumnya ya di 104.000. Kemudian tadi sempat di 108.000 ya. Artinya di video kemarin saya sempat bahas gitu ya, kalau memang Bitcoin ini kemarin memang sedang berada di level supply zone ya. Jadi eh, jadi dia 3 kali bisa lepas dari supply zone ya. Oh, dua ya, dua supply zone pertama, kemudian supply zone kedua. Jadi dari prediksi video sebelumnya sudah berhasil ya gitu ya, atau sesuai. Nah, kemudian di video sebelumnya juga ada grafik ya, grafik dari Bitcoin dominance yang memang sebetulnya akan breakdown nih atau turun ke bawah. Namun saat ini masih belum ya, jadi masih menunggu momentum teman-teman. Ini di time frame per daily ya, jadi teman-teman harus masih wait and see karena indikator juga di sini masih overbuy ya, jadi tinggal tunggu penurunan aja. Nah, teman-teman pasti ada yang nanya, kenapa sih kita harus memantau juga Bitcoin dominance ya? Nah, teman-teman, ini ada perbedaannya dan juga kenapa gitu ya, bedanya apa Bitcoin USDT ini dan Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin USDT ini adalah chart asli dari Bitcoin, teman-teman. Jadi pergerakan harga Bitcoin ya di sini kita lihatnya di BTC per USDT. Per itu pairnya ya. Jadi dibandingkan dengan USDT itu berapa. Jadi satu Bitcoin harganya 107.000 USDT. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan Bitcoin dominance, dia ini hanya menghitung market cap. Market cap dominannya Bitcoin. Kurang lebih seperti itu. Artinya, jadi kalau misalkan Bitcoin dominance ini naik, artinya dominasi Bitcoin di pasar ini sedang tinggi ya. Jadi banyak investor yang memang menaruh uangnya di Bitcoin. Kurang lebih seperti itu. Dan jika turun, artinya sebaliknya. Investor sedang menarik uangnya ke Bitcoin. Dari Bitcoinnya. Nah, itu dengan secara tidak langsung juga bisa jadi si investor ini ketika menarik uangnya dari Bitcoin menaruh ke altcoin. Makanya kenapa saya sering bilang gitu ya, rumusnya Bitcoin dominance harus turun untuk menjadikan ini out season. Karena Bitcoin dominance kalau turun, artinya investor sedang menarik uang dari Bitcoin menaruhnya ke altcoin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya memang kita harus melihat dulu Bitcoin dominance ini break ke bawah gitu ya. Oke, kemudian teman-teman sebetulnya ada 3 indikasi untuk kita melihat alt season itu kapan ya. Jadi selain dari chart Bitcoinnya ya, itu sudah termasuk dengan indikator dan juga mungkin ada analisa teknikal ya, seperti mungkin support, resistance, kemudian juga termasuk fundamental ya. Di sini ada berita gitu, seperti di tampilan saya ini ada berita nih. Tren bullish akan berlanjut tuh. BTC diluncurkan di stock mainnet, membawa Bitcoin DeFi ke kehidupan. Nah, ini juga kan sentimen yang akan membuat bagus fundamental Bitcoin gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Setelah itu tadi Bitcoin dominance ya. Nah, setelah dua itu teman-teman juga bisa perhatikan di total 3. Nih, total 3 teman-teman. Sebetulnya ada total 2 dan total 3. Dulu kita pakainya total 2. Nah, teman-teman saya jelaskan dulu total 2 dan total 3 itu artinya. Jadi untuk total 2 itu adalah market altcoin, teman-teman. Jadi semua altcoin kecuali Bitcoin nih. Jadi semua altcoin kecuali Bitcoin. Nah, itu chartnya digabungkan seperti ini nih. Nah, ini juga sebetulnya sebagai indikasi atau indikator, teman-teman. Kapan sih altcoin dimulai? Nah, ini si totalnya harus
naik intinya gitu ya. Nah, di sini sudah mulai membentuk symmetrical triangle ya. Kita bisa bilang symmetrical seperti itu ya. Gitu. Jadi ketika dia break itu bisa jadi alt season dimulai. Nah, untuk khusus tahun ini atau cycle ini ada penyesuaian teman-teman. Jadi dari total 2 itu pindah teman-teman jadi ke total 3. Total 3. Nah, di sini. Ini sama juga untuk menghitung market cap ya dari keseluruhan. Nah, namun ada perbedaan. Di total 2 tadi itu adalah chart dari keseluruhan altcoin ya, selain Bitcoin. Nah, di total 3 ini adalah chart keseluruhan altcoin selain Bitcoin dan Ethereum. Teman-teman, makanya di sini total market cap excluding BTC dan Ethereum karena kita anggap Ethereum itu sudah bukan termasuk altcoin yang biasa gitu ya. Jadi sudah seperti Bitcoin lah gitu. Harganya sudah market capnya sudah terlalu tinggi. Jadi untuk naik dan turunnya itu tidak akan se ekstrim altcoin lainnya. Makanya dapat total 3. Nah, total 3 ini juga teman-teman rumusnya jika dia naik, nah itu bisa dikatakan alt season sama lah ya kayak gitu. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat sekarang di total 3 pun sama membentuk symmetrical triangle nih, teman-teman. Jadi ini tinggal menunggu aja, menunggu dia breakout ke atas tentunya. Nah, sementara untuk di indikasi lainnya di stochastic RSI juga sama. Di sini dia sudah oversell ya, atau sudah terlalu banyak yang menjual. Jadi saatnya untuk membeli gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk menentukan alt season tentunya ada 3 tanda tersebut. Kemudian khusus untuk bulan ini atau minggu ini gitu ya. Sepertinya di tanggal 9 ini akan ada goncangan atau kenaikan yang mungkin akan signifikan nih teman-teman. Nah, karena di tanggal 19 ada event ya. Jadi penyesuaian suku bunga Amerika Serikat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini akan ada goncangan. Hopefully memang suku bunganya sesuai yang diharapkan. Gitu. Nah, makanya di video sebelumnya juga saya sempat memprediksi gitu atau menyangka kayaknya alt season akan dimulai dari mungkin 19 atau 20 ke atas gitu. Karena di situ ada momen ya. Oke, gitu aja. Paling juga ada bonus ya untuk teman-teman mungkin supaya bisa menambah conviction. Nah, selain 3 market outlook tadi atau di pantauan pergerakan harga tadi, teman-teman juga bisa perhatikan di Fear and Greed Index ya. Nah, Fear and Greed Index ini teman-teman perhatikan aja sebetulnya kalau misalkan di level ini, level 70-an itu masih aman sampai level 90 pas mungkin ya. Itu karena udah extreme greed. Nah, kalau 90 lebih, teman-teman harus consider mending wait and see atau take profit dulu teman-teman, karena takutnya di situ sudah banyak yang greedy nih, takut di tackle lah istilahnya, takut di sliding dari belakang oleh orang lain. Jadi kita yang greedy, banyak orang greedy, nah institusi yang modalnya gede malah take profit, jadi kita nanti hanya jadi likuiditas mereka gitu ya. Oke, paling itu aja untuk video pembahasan kali ini. Mungkin ada teman-teman yang mau komen, silahkan gitu ya. Jadi saya apresiasi juga untuk teman-teman, untuk senior-senior saya yang mungkin komen gitu ya di YouTube. Tujuannya untuk membangun. Saya bersyukur banget. Jadi ya tujuannya juga saya memang pengen belajar bareng-bareng lah. Jadi misalkan ada kesalahan, bisa teman-teman koreksi, ataupun teman-teman nggak ngerti, mungkin boleh tanya lagi, nanti akan saya persimpel lagi, akan saya analogikan lagi lebih simpel ya supaya teman-teman paham gitu ya. Oke, gitu aja paling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.